Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahma Ashari Hamsa, salah satu dosen yang mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Video ini mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Izinkan saya menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Mata kuliah yang saya ampu untuk dibuatkan video pembelajarannya yaitu Teori dan Apresiasi Sastra SD, di mana diajarkan di semester 3 dengan bobot SKS 2, Teori 1 dan Praktek 1. Pengembang RPS yaitu saya sendiri Rahma Ashari Hamsa dengan rekan saya Bapak Supriyadi SPD MPD, di mana ketua program studi yaitu Bapak Erwin Nurdiansyah SPD MPD. Di sini capaian pembelajaran ada 3, yaitu dari sikap, dari pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikap yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Sikap yang ketiga berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kelima menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Sikap selanjutnya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, karena memang mahasiswa akan ada tugas di mana dia akan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, sikap selanjutnya adalah menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, kesenian, kesastraan, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dan sikap yang terakhir adalah menginternalisasi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang merupakan ciri khas dari Universitas Islam Makassar. Selanjutnya ada capaian pembelajaran dari pengetahuan yaitu P3, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, yaitu dasar dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. P yang keempat, menguasai pengetahuan tentang keilmuan teori apresiasi sastra sebagai bekal seorang calon guru SD yang merupakan dasar materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. P selanjutnya, menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Dan P yang terakhir, menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar. Dilihat capaian pembelajaran dilihat dari aspek keterampilan, yaitu KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU3 mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena dalam satu semester, mahasiswa juga diberikan tugas untuk berdiskusi dalam kelompoknya. KU4 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah dan tata cara ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan kritik. Selanjutnya, KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra SD adalah ilmu yang mengkaji hakikat sastra anak SD
SD dan karakteristik sastra SD, sejarah teori dan kritik sastra, genre sastra anak dan unsur-unsurnya, pendekatan dan aliran sastra, tokoh sastrawan dan karyanya, pendekatan apresiasi sastra reseptif, pendekatan apresiasi sastra produktif, teknik membaca puisi anak, dan teknik bermain drama anak. Untuk mencapai kompetensi dalam mata kuliah ini, mahasiswa melakukan berbagai aktivitas seperti mengkaji karya sastra anak-anak, berdiskusi, mencipta, mengapresiasi berbagai genre sastra anak-anak dengan berbagai pendekatan. Referensi di sini saya mengambil ada 5, yaitu dari Dina Gasong, salah satunya 2019. Judulnya Apresiasi Sastra Indonesia yang diterbitkan di Yogyakarta dan penerbitnya Depublis. Ini merupakan salah satu buku yang menjadi referensi dalam mata kuliah yang saya ampu ini. Selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan software Microsoft PowerPoint, Google Meet, dan WhatsApp Group. Hardware menggunakan notebook dan LCD proyektor. Mata kuliah syaratnya yaitu mahasiswa sudah belajar mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dan konsep dasar Bahasa Indonesia SD. Di sini untuk videonya saya langsung mengambil ke pertemuan yang ke-9 setelah melaksanakan ujian tengah semester, di mana pembelajarannya secara luring. Materinya mengenai apresiasi sastra reseptif, penerapan pendekatan emotif, didaktis dan analitis terhadap sastra anak, di mana mahasiswa itu menjelaskan pengertian apresiasi sastra reseptif, menjelaskan pengertian pendekatan emotif dan contohnya, menjelaskan pengertian pendekatan didaktif dan contohnya, menjelaskan pengertian pendekatan analitis dan contohnya. Bentuk kuliahnya daring atau luring, metode diskusi kelas dan tanya jawab, dan tujuan pembelajarannya mahasiswa itu mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai apresiasi sastra reseptif, penerapan pendekatan emotif, didaktis dan analitis terhadap sastra anak. Selanjutnya di sini komponen penilaian CP itu ada 5 aspek penilaian yang saya ambil. Aspek pertama kehadiran itu 10%, aspek kedua tugas individu dan kuis interaktif 30%, tugas kelompok makalah dan presentasi 15%, ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 25% dengan total keseluruhan 100%. Penilaian hasil belajar di sini mulai dari akumulasi angka 91 sampai 100, itu nilai hurufnya A dan nilai bobotnya yaitu 4,00. Selanjutnya 86 sampai 90 nilai hurufnya A- sampai nilai angkanya 3,70, dan yang terakhir itu adalah kurang lebih 50 nilainya error dengan angka 0,00. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai RPS. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, syukur alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali lagi seperti biasanya. Ini sudah masuk pertemuan yang ke-9 ya. Mata kuliah teori dan apresiasi sastra SD. Seperti biasanya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa bersama dulu, berharap materi yang adik-adik dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Mungkin yang pimpin doanya Ibu tunjuk, silahkan Nur Hikmah. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa bihamdina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik sekalian, selanjutnya Ibu mau mengabsen dulu ya kehadiran, mengecek satu persatu kehadiran adik-adik sekalian pada perkuliahan luring kita pada pertemuan ke-9 hari. Oke, mungkin silahkan ketua tingkatnya absensinya, silahkan deh. Nah, terima kasih Yusril. Oke, silahkan didengarkan baik-baik namanya ya. Iya. Mulai dari Muhammad Rifin. Hadir Bu. Oke, Rifin hadir. Nirvanilla. Hadir Bu. Nirvanilla. Tiara. Hadir Bu. Semoga temannya
hari ini sudah pertemuan yang ke-9 ya. Untuk mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra SD. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk program studi sekolah dasar sarjana pendidikan ya untuk S1. Nah, adik-adik sekalian, minggu lalu kita melaksanakan ujian tengah semester ya, karena ini sudah pertemuan 9. Minggu lalu kita melaksanakan ujian tengah semester UTS di pertemuan ke-8 dan alhamdulillah Ibu sudah memasukkan semua nilainya. Nah, hari ini untuk teori dan apresiasi sastra SD, Ibu mau tahu dulu nih ya, dari kata apresiasi sastra ya, dari kata apresiasi sastra. Jelas terlihat di atas? Oke. Apresiasi sastra. Nah, kalau adik-adik lihat dari kata ini, apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik mengenai kata ini? Ada yang tahu? Farah, silakan Farah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi sastra itu sendiri adalah suatu bentuk penilaian terhadap suatu karya sastra. Contohnya itu seperti puisi. Oke. Suatu bentuk penilaian terhadap suatu bentuk karya sastra. Berikan aplaus untuk. Nah, apresiasi sastra adalah suatu kegiatan ataukah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengapresiasi, memberikan penilaian atau memberikan penghargaan terhadap suatu karya sastra. Nah, karya sastra kan ada 3 bentuknya ya. Yang pertama puisi, yang kedua prosa, dan yang terakhir adalah drama. Betul sekali. Berikan aplaus semua. Untuk pertemuan yang ke-9 ini, capaian pembelajaran mata kuliah kita atau CPMK itu mengenai apresiasi sastra reseptif, penerapan pendekatan emotif, didaktis, dan analitis terhadap sastra anak. Jadi sastra anak banyak bentuknya, ada prosa, puisi, dan drama ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai definisi apresiasi sastra reseptif, yaitu untuk pertemuan yang ke-9. Jadi materi kita selanjutnya adalah definisi apresiasi sastra reseptif. Nah, Ibu mengutip menurut Muhammad pada tahun 2017 bahwa sebenarnya apresiasi sastra secara reseptif itu adalah penghargaan, penilaian juga, dan penghayatan. Menghayati suatu karya sastra anak-anak. Selanjutnya, adik-adik sekalian, pada pendekatan apresiasi sastra reseptif itu ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Kita akan bahas mengenai reseptif. Ini terlihat slide-nya Ibu di belakang? Oke, baik. Yang pertama adalah pendekatan emotif, selanjutnya didaktis dan analitis. Ini adalah pendekatan pada apresiasi sastra reseptif. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, pendekatan emotif. Nah, pendekatan emotif ini salah satu pendekatan pada apresiasi sastra reseptif yang mengarahkan pembacanya, ya, orang yang membaca karya sastra tersebut untuk dia mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan atau estetika, betul, dalam suatu karya sastra tertentu. Baik dia melihat nilai keindahan itu dari segi bentuknya maupun dia melihat dari segi isi dalam karya sastra tersebut. Oke, baik, selanjutnya Ibu memperlihatkan contoh. Pendekatan emotif, contohnya Ibu ada sepenggal puisi, ada 2 sepenggal puisi, ya. Puisi pertama itu karya Ali Hashimi, ya, judulnya Menyesal. Nah, di sini pagiku hilang melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Nah, adik-adik, kira-kira di antara pada puisi tersebut, sepenggal puisi tersebut, nilai estetika menggunakan pendekatan emotif yang adik-adik dapatkan itu kira-kira apa? Dari satu baris puisi tersebut atau sepenggal puisi tersebut. Ada yang tahu kira-kira?
silahkan Istian Ainun. Dari mana Bu? AB-AB. Rimanya AB-AB. AB. Jadi indah terlihat rimanya ya. Oke, bagus Istian Ainun. Jadi coba kita perhatikan rimanya, melayang dan membayang, ya. Rimanya dan pergi dan tinggi, ya. Jadi rimanya ini rima AB. Jadi indah terlihat dari susunan sepenggal puisi karya Ali Hashimi tersebut. Tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya, karena Ibu sudah memberikan contoh, ya, Ibu mau bentuk kelompok dulu. Ibu mau tahu sejauh mana adik-adik bisa memahami, mengenai, mencari unsur-unsur keindahan menggunakan pendekatan emotif pada karya sastra dalam bentuk puisi, ya. Nah, sebentar Ibu akan berikan salah satu puisi, adik-adik berdiskusi. Kira-kira unsur keindahan apa sih yang terdapat dalam puisi tersebut? Ya, oke ya. Sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, alhamdulillah. Jadi membentuk kelompok di sini satu kelompok 5 orang ya. Jadi silahkan berbentuk kelompok bundaran ya. Oke, silahkan. Karena tidak terlalu cukup ya, jadi tidak apa-apa ada beberapa kelompok yang 4 orang ya. Jadi ini terbentuk ada satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Oke, adik-adik silahkan dibaca baik-baik, baris demi baris ya, syair demi syair yang tertuang dalam puisi tersebut. Dan adik-adik silahkan menggunakan pendekatan emotif untuk menemukan unsur keindahan apa sih yang terdapat dalam karya sastra tersebut dengan alasannya masing-masing. Oke ya, sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, silahkan adik-adik dikerjakan ya. Tiap kelompok, jadi sebentar ada satu orang perwakilan tiap kelompok menjelaskan hasil diskusinya. Ya, oke ya, paham ya? Oke, silahkan adik-adik berdiskusi. Silahkan cermati baik-baik setiap syair dalam puisi tersebut. Slide-nya Ibu kelihatan ya? Kelihatan jelas? Iya, silahkan perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang terkandung dalam puisi tersebut menggunakan pendekatan. Kita mengapresiasi karya sastra menggunakan pendekatan emotif untuk apresiasi sastra secara reseptif. Oke, akan kira-kira apa ya dalam puisi tersebut. Jadi diskusinya ya, jadi silahkan berdiskusi kira-kira unsur estetik apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Silahkan dituliskan hasil diskusinya. Sebentar kita akan paparkan satu persatu informasinya. Ya, berdiskusi dari puisi berjudul Desa Biasa. Adik-adik sudah berdiskusi ya selama beberapa menit. Sekarang kita akan mendengarkan hasil dari diskusi adik-adik mengenai karya sastra bentuk puisi judulnya Desaku oleh Nur Fikri ya. Jadi setiap kelompok ada satu perwakilan menjelaskan keindahan dari mana sih yang dilihat. Oke? Sudah paham ya? Oke.
kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ibu mau mulai dari kelompok 3 dulu deh. Oke, kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 siapa perwakilan? Ya silahkan. Oke, siapa bidat ya? Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widat Amal dari kelompok 3. Nah, pada puisi di atas ini kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami mengungkapkan kata yang indah, yang indah di antara semuanya, yaitu diksinya atau pemilihan katanya, yaitu seperti nyurmu, dan dia menggunakan dari kata alammu, nyurmu, dan pantai, dia menggunakan akhiran kata u. Jadi membuat puisi ini terlihat indah. Mungkin hanya itu dari perwakilan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata di kelompok 3 menemukan ada yang indah unsur estetika dari puisi ini ya. Dia di bait kedua. Bait keberapa? Bait 1 sampai bait 3. Oke, jadi jangan bingung mengenai bait dan baris. Nah, alammu diakhiri katamu, nyurmu diakhiri katamu, dan pantaimu diakhiri katamu. Jadi rimanya indah terlihat dengan menggunakan satu kata. Oke, terima kasih dari kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya Ibu mau mendengar dari kelompok 1. Ya, silahkan dari kelompok 1. Siapa yang perwakilan? Silahkan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan permohonan kami. Jadi menurut hasil diskusi kami Bu, yang kami temukan di sini adalah rimanya. Unsur keindahan itu ada pada rimanya Bu. Ya. Contohnya pada bait pertama itu berakhiran u semua Bu. Oh iya. Lalu bait kedua juga begitu Bu, berakhiran u semua. Oke. Ya, saya kira itu saja yang kelompok kami temukan. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari bait 1 dan bait 2, kelompok 1 menemukan semuanya rimanya diakhiri dengan kata ya, huruf u. Jadi indah dibaca, indah terlihat dari karya puisi tersebut. Bagus kelompok 1 ya, dari hasil diskusinya bisa menemukan ternyata dari rimanya indah ya terlihat. Dari hasil diskusi adik-adik ternyata sudah paham semua ya mengenai bagaimana sih kita melakukan apresiasi sastra atau penilaian, penghargaan, penghayatan terhadap karya sastra yang kita pelajari. Contohnya ini adalah karya sastra dalam bentuk puisi. Jadi adik-adik sudah menemukan menggunakan pendekatan emotif. Oh, ternyata keindahan atau estetika yang muncul dari karya puisi ini, misalnya dari rimanya, dari diksinya, dan lain-lain sebagainya, alhamdulillah dari semua sudah bisa menemukan dan alhamdulillah sudah sesuai semua ya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Adik-adik sekalian, kita sudah mempelajari berbagai materi pada pertemuan hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak mengenai materi yang sudah kita pelajari? Ada yang sudah paham semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, kalau begitu, ada tidak di antara adik-adik sekalian yang dapat memberikan kesimpulan atau mengenai materi yang sudah adik-adik pelajari? Ada di antaranya adik-adik? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada hari ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam sastra anak terdapat 3, yaitu emotif yaitu keindahan, analitis yaitu unsur, dan didaktis yaitu amanat yang terkandung atau religius. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nahira. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas
tugas di rumah ya. Jadi tugasnya adik-adik ini ada sebuah karya sastra dalam bentuk apa ini? Puisi. Karya siapa? Karya Carola Indah. Adik-adik silahkan ya mencari menggunakan pendekatan emotif dan didaktis dari karya sastra ini. Yaitu misalnya kalau pendekatan emotif kita mau melihat apanya? Keindahan dalam karya sastra itu. Indahnya letaknya di mana-mana saja. Terus setelah itu adik-adik menggunakan pendekatan didaktis untuk melihat apanya? Amanat atau pesan atau nasihat yang terkandung dalam karya sastra berbentuk puisi tersebut ya. Jadi tugasnya nanti silahkan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan minggu depan karena minggu depan kita akan membahas mengenai pendekatan produktif. Oke, apresiasi sastra produktif. Betul sekali. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah berada di penghujung perkuliahan kita pada pertemuan ke-9 hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada kata-kata motivasi untuk adik-adik sekalian sebagai calon guru SD ya. Guru yang hebat ibarat sebuah lilin ya. Ibarat sebuah lilin yang menghabiskan dirinya menyala untuk menerangi jalan anak didiknya mencapai kesuksesan ya. Ibu harap adik-adik juga seperti itu nantinya ketika adik-adik mengabdi di sekolah dasar. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan berjumpa nantinya ke depannya pada pertemuan yang ke-10 ya. Pada pertemuan yang ke-10 kita akan menggunakan moda daring karena memang untuk perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ada 8 moda daring dan 8 kali moda luring. Jadi karena hari ini kita sudah moda luring, minggu depan di pertemuan ke-10 kita menggunakan moda daring dengan membahas mengenai apresiasi sastra secara produktif ya. Kita akan bahas nantinya ke depannya. Nah, baik, kita akhiri dengan ucapan silahkan semuanya katakan alhamdulillah. Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.